warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. kaum muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat hidayah dari Allah Ta'ala. InsyaAllah malam hari ini akan kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sifat Salat An-Nabi min at-takbir ila at-taslim ka'annaka taraha. Sifat salat Nabi dari takbir sampai salam seakan-akan engkau melihatnya. Buah karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Bab yang berikutnya yang beliau bawakan adalah qala al-muallif al-fathu 'ala al-imam, membuka kepada imam. Maksudnya adalah membenarkan bacaan imam atau membantu imam ketika kesulitan meneruskan ayat tertentu yang sedang dibaca. Wasanna sallallahu alaihi wasallam al-fatha 'ala al-imam idza lubisat alaihi al-qira'ah. Dan Nabi alaihi salatu wassalam mensunnahkan untuk memberikan bantuan kepada imam apabila imam kesulitan membaca. Faqad shalla salatan faqara'a fiha falubisa alaihi. Nabi pernah salat dan beliau pun kesulitan untuk meneruskan ayat. Falamman saraf, tatkala sudah selesai salat, qala li Ubay, beliau berkata kepada sahabat Ubay, yakni Ubay bin Ka'ab, as-sallaita ma'ana, apakah engkau salat bersama kami? Qala na'am, ya Rasulullah. Qala fama mana'aka an taftaha alayya, apa yang menghalangimu untuk membuka untukku? Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Ibnu Hibban, At-Tabrani, Ibnu Asakir dengan sanad yang sahih. Jadi dibolehkan bagi makmum untuk membuka celah agar imam bisa meneruskan bacaan. Karena memang namanya manusia, Pak, kadang-kadang lupa, kadang-kadang ngeblank, ya, sedang membaca ayat tertentu lalu kemudian apa? Tiba-tiba lupa. Entah karena dirinya atau karena lingkungan, mungkin ada anak-anak yang teriak atau ada anak kecil yang menangis, lupa. Maka boleh bagi makmum untuk membantu imam melanjutkan ayat yang sedang dibaca. Ya, tentu bagi makmum yang juga hafal ayat yang sedang dibaca. Jangan sampai ya
meneruskan ayat tapi yang diteruskan salah ayatnya. Ya. Nah ini. Jadi ini pernah terjadi kepada Nabi alaihi salatu wassalam, padahal Nabi adalah pribadi yang ma'sum, yang dijaga oleh Allah Ta'ala. Sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakan Al-Quran dan engkau tidak akan lupa dari ayat itu. Jadi ada jaminan dari Allah Ta'ala bahwa Nabi alaihi salatu wassalam tidak lupa tatkala membaca ayat, tatkala mengajarkan ayat kepada sahabat. Tetapi di satu momen beliau pun lupa. Maka lupa ini memang telah Allah takdirkan kepada beliau agar menjadi ibrah bagi umatnya. Sama dulu yang pernah kita bahas, Rasulullah SAW pernah lupa salat zuhur. Salatnya berapa rakaat? 2 rakaat. Setelah 2 rakaat beliau salam, beliau bersandar ke tiang Masjid Nabawi. Maka tidak ada sahabat pun yang berani bertanya kepada Nabi. Hingga beberapa saat lalu ada seorang yang dikenal dengan Dzul Yadain, karena jangkung sehingga tangannya agak panjang, Pak. Bertanya kepada Nabi, "Aqussiratis shalah?" Apakah salat telah dikurangi? Jadi harusnya 4 menjadi 2. Maka Nabi menjawab, tidak ada yang dikurangi dari salat. Jadi apakah ada perubahan syariat salat zuhur dari 4 menjadi 2? Tidak ada. Maka kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "As-sadaqu Dzul Yadain?" Apakah benar Dzul Yadain ini? Benar ya Rasulullah, engkau salat 2 rakaat. Lalu Rasulullah maju bertakbiratul ihram, kemudian salat 2 rakaat, kemudian salam. Setelah salam beliau sujud sahwi 2 kali. Muttafaqun alaih. Hikmahnya apa ikhwah? Rasulullah lupa. Muncul syariat sujud sahwi. Bayangkan seandainya tidak ada kejadian seperti itu. Antum sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, 3 atau 4, 3 atau 4, ragu terus. Ya, akhirnya sudah nih 3. Habis itu salam. Tetap aja ada yang ganjel ya Pak ya. Sampai rumah 3, 4. Masih kepikiran, terus mau tidur kepikir tadi sholat bener enggak ya. Tapi begitu ada syariat sujud sahwi, Anda tentukan ini 3 atau 4, yakin ini adalah rakaat keempat, lanjutkan, kemudian sujud sahwi. Atau ragu, maka ambil pilihan yang paling ringan. Oh ini 3 rakaat, kemudian sholat 3 rakaat, kemudian sujud sahwi. Perkara aslinya 3 rakaat Anda sholat ketika asar misalkan, itu sudah urusan Allah. Yang penting kita tadi sudah sujud sahwi, kita udah plong Pak. Bayangkan tidak ada syariat sujud sahwi, betapa was-wasnya kita. Maka tatkala Nabi alaihi salatu wassalam Allah lupakan, itu menjadi hikmah yang besar bagi umatnya. Ya, ada syariat seperti itu. Ya. Dan Nabi pernah lupa ketika membaca ayat. Maka selesai salat beliau bertanya, apakah ada Ubay bin Ka'ab? Ada ya Rasulullah. Kenapa engkau tidak membantuku? Jadi menunjukkan bolehnya kita membantu imam apabila salah atau keliru dalam membaca ayat. Hanya saja perlu perhatian, kalau memang itu adalah ayat-ayat yang biasa dibaca lalu lupa, maka hendaknya yang memperingatkan adalah yang di belakang imam. Makanya yang di belakang imam, kata Nabi alaihi salatu wassalam, liyaliyani ulun nuha, yang di belakangku adalah orang yang memiliki akal, ya. Jadi maksudnya yang sudah punya ilmu, punya hafalan dan punya fiqih di dalam salat. Seperti itu, Pak. Jangan nanti ramai di sono nyautin, di sini nyautin, akan malah bingung imamnya. Ya, malah bingung.
Jika seandainya dia membaca ayat sudah dikasih tahu nggak bisa ngelanjutin, masih ngeblank terus, disautin masih nggak nyambung terus, ini gimana Pak? Dalam posisi sholat seperti itu nggak enak kitanya. Solusinya gimana? Bagi imam kalau udah paham, boleh saja kemudian dia ruku. Boleh saja dia kemudian ruku, Allahu Akbar ruku. Atau bagi makmum, misalkan imamnya nggak konek-konek begitu, maka antum baca ayat yang gampang saja. Misalkan dialihkan, jarang-jarang imam ini baca sabihisma. Begitu jadi imam baca sabihisma. Waduh, ini kita kurang pede yang di belakang. Salah, kita benarkan, dia baca satu ayat. Kita timpalin lagi, ya. Satu ayat dia baca lagi, akhirnya kan lama. Ya, nggak apa-apa antum baca qul ya ayyuhal kafirun, agar dia baca qul ya ayyuhal kafirun atau qul huwallahu ahad. Dan ini pernah terjadi, ikhwah. Imamnya ngeblank sama sekali baca sabihisma. Ya. Maka akhirnya makmumnya qul huwallahu ahad. Akhirnya imam pun membaca qul huwallahu ahad. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Silakan. Kita lanjutkan. Qala al-muallif al-isti'adah wat taflu fi sholati lidaf'il waswasah. Beristi'adah, meminta pertolongan kepada Allah dan meludah di dalam salat untuk menghilangkan waswasah. At-tafal yakni meludah tapi tidak banyak, hanya gitu aja Pak. Enggak meludah dengan air liur yang banyak, itu tidak, hanya sedikit saja. Wa qala lahu Uthman bin Abil As radhiyallahu anhu, berkata Uthman bin Abil As, ya Rasulullah, inna syaitan, wahai Rasulullah, sesungguhnya syaitan qad hala baini wa baina salati wa qiraati. Syaitan telah menghalangi antara aku dan salatku dan bacaan salatku. Yulbisuha alayya, dia yulabbisuha alayya, dia memberikan talbis kepadaku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bersabda, dzalika syaitan yuqalu lahu khinzab. Itu adalah pekerjaan setan yang disebut khinzab. Khinzab. Fa idza ahsastahu fata'awadz billahi minhu. Kalau engkau merasa diganggu olehnya, maka berlindunglah kepada Allah. Wadful ala yasarika thalathan, dan meludahlah ke kiri 3 kali. Qala, lalu Uthman bin Abil As mengatakan, fafa'altu dzalika fa adhaballahu anni, aku melakukan itu dan Allah menghilangkan waswas tersebut. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim dan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih tentunya. Jadi boleh ikhwah kalau kita di dalam salat lalu waswas, ya, mendapatkan bisikan di dalam hati sehingga waswas terus, sehingga sulit untuk membaca ayat, maka boleh berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu meludah ke sisi kiri 3 kali. Ya. Tentu ini tetap memperhatikan kalau kita, ya, di sebelah kiri kita ada orang. Tetap memperhatikan. Kalau sebelah kiri ada orang, ya tentu antum bawahkan atau antum tutupi. Ini adalah cara yang diajarkan Nabi ketika mendapatkan waswas di dalam salat. Anda berlindung kepada Allah dan meludah ke kiri 3 kali. Dan itu dilakukan oleh sahabat Uthman bin Abil As, dan Allah Ta'ala menghilangkan waswas tersebut. Ya. Nah, kemudian bab ar-ruku.
Thumma kana sallallahu alaihi wasallam idza faragha min al-qira'ati sakata saktatan. Apabila beliau selesai membaca ayat, ini setelah Al-Fatihah, amin, kemudian membaca ayat, beliau diam sejenak. Thumma rafa'a yadayhi 'ala al-wujuh al-mutaqaddimah fi takbiratil iftitah wa kabbara wa raka'. Lalu beliau mengangkat tangan untuk ruku. Ya. Ini diantara sunnah adalah sebelum ruku kita mengangkat tangan. Allahu Akbar, lalu ruku. Dan Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan ini kepada seorang sahabat yang salatnya salah, ya. Thumma yukabbiru wa yarka', kemudian bertakbir dan ruku, hatta tatma'inna mafasiluhu wa tastarhi, sampai ya tulang-tulang itu menjadi tenang dan lurus. Ya, ketika ruku tenang dan lurus. Bab berikutnya dibawakan Syekh, wa kana yad'u kaffaihi 'ala rukbatayhi. Beliau meletakkan kedua tangannya, jadi kedua telapak tangannya di rukbah, di lutut. Jadi kalau ruku tangannya di mana, Pak? Di lutut. Jangan di atas lutut, di paha, atau di bawahnya. Kadang-kadang kita melihat sebagian orang tangannya di bawah lutut. Yang benar adalah di lutut. Wa kana yumakkinu yadayhi min rukbatayhi ka'annahu qabidun 'alaihima. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam ya menggenggam lutut beliau. Jadi seperti mencengkram lutut beliau. Ketika ruku dipegang lututnya, dicengkram. Wa kana yufarrij baina asabi'ihi. Beliau renggangkan antara jari jemarinya. Jadi tidak ditempelkan, tapi renggang. Ya. Dan beliau pun memerintahkan ini kepada sahabat yang salatnya sana, wa kanu yujafi wa yunajji mirfaqaihi ala janbihi. Lalu beliau merenggangkan apa ini namanya? Sikunya dari lambung, dari pinggangnya. Jadi kalau ruku ini terus seperti itu. Wa kana idza raka'a basata dhahrahu wa sawahu hatta law subba 'alaihi al-ma lastaqarra. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam meluruskan punggungnya sampai-sampai kalau diletakkan air maka air itu tidak bergoyang. Saking lurusnya punggung Nabi ketika ruku. Nah, ini sifat ruku. Jadi tangan itu diletakkan di mana? Di lutut, direnggangkan, ya. Dan beliau luruskan punggungnya. Terkadang beliau agak direnggangkan, ya. Ada yang mau kasih contoh enggak? Coba antum, Eka. Iya. Iya, ngadep sana enggak apa-apa. Iya, tangannya dicengkram sekali, nah, lurus. Nah, coba sekarang tangannya lurus, nggak lurus, itu kan agak bengkok. Nah, itu kadang-kadang Nabi SAW lurus, tapi beliau juga kadang merenggangkan. Nah, seperti itu. Ya, cukup ya, nanti sampai Isya. Sampai-sampai kalau diletakkan air, maka air itu tidak bergoyang. Berarti punggung beliau lurus. Ya. Dan hadis yang umum menunjukkan bahwa kita tetap disunnahkan untuk melihat tempat
sujud ketika ruku semampunya, ya, semampunya, melihat tempat sujud atau sekitar daerah tempat sujud, ya, jangan ngeliatin yang lain, kanan ke kiri, ya. Kemudian wujubut tuma'ninah fil ruku, wajibnya tuma'ninah di dalam ruku. Nabi alaihi salatu wassalam pernah melihat seorang yang tidak menyempurnakan rukuknya dan mematuk ketika sujud. Jadi mematuk ketika sujud, rukuknya tidak sempurna, dan beliau sampaikan, "Lau mata hadza ala halihi hadhihi mata ala ghairi millati Muhammad." Kalau dia meninggal dengan cara seperti ini, dia meninggal bukan dengan agamanya Muhammad, yakni salatnya tidak benar. Ya. Dan beliau sampaikan, "Matsalul ladzi la yutimmu ruku'ahu wa yanquru fi sujudihi." Permisalan orang yang tidak menyempurnakan rukuknya dan mematuk ketika sujud, jadi cepat. "Matsalul ja'i alladzi ya'kulu tamrah wa tamrataini la yughniyani anhu syai'a." Seperti seorang yang sedang lapar, dia makan 1 butir atau 2 butir kurma yang tidak mengenyangkan. Ya. Dan beliau pun, Abu Hurairah menyampaikan, "Nahani khalili sallallahu alaihi wasallam." Kekasihku yakni Nabi melarangku an anqura fi salati naqraddik, dari mematuk seperti mematuknya ayam, wa an altafita iltifata tha'lab, dan aku menoleh seperti tolehan rubah tha'lab, wa an aq'iya ka iq'a'il qirdi, dan aku duduk iqa' seperti iqa'nya qird, monyet, ya, ka iqa'i al-qirdi. Dulu pernah kita contohkan iqa' yang dilarang di dalam redaksi hadis yang lain, seperti iqa'nya anjing, ya, iqa' anjing. Nah, ya, ini berkaitan dengan sifat ruku. Nah, di dalam ruku ini ada beberapa zikir yang bisa kita baca. Di antaranya zikir subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ya. Yang beliau sering lakukan adalah 3 kali. Yang biasa beliau lakukan adalah 3 kali, terkadang lebih daripada itu. Bahkan kalau salat malam, beliau memperbanyak itu. Karena salat malam beliau membaca surah Al-Baqarah, An-Nisa, dan Ali Imran, sehingga lama berdirinya dan rukuknya pun lama. Ya. Subhanallah, kalau rukuknya lama, ya, insya Allah punggungnya sehat. Ya, kalau punggungnya lurus, posisi rukuknya bagus, itu saraf tulang belakang itu ketarik, jadi enak bawaannya, ya. Kemudian ada subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, maha suci Allah, Rabb yang maha besar dan segala puji baginya. Atau doa subuhun quddus rabbul malaikati warruh, ya. Ini riwayat-riwayatnya banyak. Intinya adalah dalam ruku memuliakan Allah Ta'ala, ya. Ada di antara lafaznya, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu lak wa laka aslamtu wa alaika tawakkaltu anta rabbi khasha'a sam'i wa basari wa dami wa lahmi wa azmi wa asabi lillahi rabbil alamin. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ya Allah, untukmu aku ruku, kepadamu aku beriman, kepadamu aku masuk Islam, kepadamu aku bertawakal, wahai Rabbku, pendengaranku tunduk padamu, penglihatanku, darahku, dagingku dan tulangku tunduk padamu, ya, wa asabi, dan juga uratku atau ototku lillahi rabbil alamin,
Yang sering kita amalkan tentu subhana rabbiyal azim, itu yang paling mudah. Jadi ketika ruku kita membaca subhana rabbiyal azim. Apa hukumnya membaca subhana rabbiyal azim? Hukumnya apa? Sunnah. Ya. Di sini Syekh Al-Albani membawakan riwayat apa yang biasa Nabi baca. Ada tujuh macam doa. Intinya kembali kepada tasbih kepada Allah Ta'ala. Dan ini termasuk khilaf tanawwu, perbedaan warna saja. Kadang-kadang membaca ini, kadang-kadang membaca itu, kadang-kadang membaca yang lainnya. Dan semuanya benar. Ini yang dikenal dengan nama khilaf tanawwu. Kalau khilaf tabad adalah khilaf yang bertabrakan. Kalau kita mengambil satu yang ini, pasti meninggalkan yang ini. Ini namanya khilaf tabad. Ya. Dalam khilaf tanawwu kita mengatakan semuanya benar. Seperti dalam doa iftitah, Anda membaca Allahu Akbar kabira, Anda membaca Allahumma ba'id baini, semuanya benar. Jangan dipertentangkan. Karena semua riwayatnya sahih. Ini namanya khilaf tanawwu. Ada khilaf tabad di mana ada perbedaan pandangan, di mana kita mengambil salah satunya dan kita yakini yang benar yang ini keliru atau salah. Tapi ingat bahwa yang lain pun mengamalkan apa yang berbeda dengan kita atas dasar keyakinan sebagaimana kita amalkan. Kalau saudara kita mengamalkan yang itu, dia yakini benar, maka kita harus menghormatinya. Kemudian di antara bab dalam ruku adalah an-nahyu an qiraatil Qur'ani fir ruku. Larangan dari membaca Al-Qur'an ketika ruku. Jadi kalau ruku dilarang membaca Al-Qur'an. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, in wa inni nuhitu an aqra'al Qur'an raki'an aw sajida. Ketahuilah bahwa aku dilarang untuk membaca Al-Quran ketika ruku' dan sujud. Wa ammar ruku' fa'azzimu fihi Rabb azza wa jal. Adapun ketika ruku' maka besarkanlah nama Allah azza wa jalla. Wa ammas sujud fajtahidu fid du'a. Adapun ketika sujud maka bersungguh-sungguhlah di dalam berdoa. Jadi kalau ruku' itu untuk bertasbih kepada Allah, memuliakan Allah, adapun sujud untuk berdoa. Faqamina ayyustajaba lakum, maka sangat diharapkan sekali doa ketika sujud itu diijabahi oleh Allah Ta'ala. Dan dibolehkan kita berdoa dengan bahasa kita di dalam sujud, tetapi jangan dilafazkan kalau bukan dengan doa-doa yang ma'thur dari bahasa Arab. Ya, kita ingin apalah anak kita diterima di perguruan tinggi tertentu, kita boleh berdoa di dalam sujud itu, tetapi jangan dilafazkan. Atau kita punya hajat tertentu, pengen umroh, pengen haji, itu boleh kita minta kepada Allah di dalam sujud. Dan Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Sedekat-dekatnya hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Fa akthiru minad du'a, perbanyaklah doa. Kemudian setelah ruku, i'tidal, sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar siapa yang memujinya. Sami'allahu liman hamidah artinya adalah Allah mendengar siapa yang memujinya. Wa kana idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Adalah apabila beliau bangkit dari ruku, maka beliau berdiri tegak sampai setiap tulang kembali ke tempatnya. Nah, hadis ini dipakai oleh sebagian ulama untuk bersedekap setelah ruku.
Jadi begitu i'tidal, sami Allahu liman hamidah, bersedekap. Bagaimana cara pendalilannya? Pendalilannya adalah hadisnya sahih diriwayatkan Imam Bukhari, Abu Dawud. Cara pendalilannya adalah ketika Anda membaca Al-Fatihah dan ayat, posisi tangan di mana? Bersedekap, betul? Begitu ruku, tangan di mana? Lutut. Begitu i'tidal sami Allahu liman hamidah, maka kembalilah seluruh tulang ke tempatnya. Yang namanya kembali berarti keadaan sebelumnya. Keadaan sebelumnya tangan di mana? Bersedekap. Ini yang dijadikan dalil sebagian ulama bahwa ketika i'tidal itu bersedekap. Kemudian keumuman dalil ya, yang dulu pernah kita baca, kunna ma'syaral anbiya, kami para nabi diperintahkan oleh Allah untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika salat. Dan tempat meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika salat tidak ada tempat lagi kecuali dua tempat, sebelum ruku dan setelah ruku. Karena kalau sujud, tangan kita tidak mungkin kita sedekap. Ya, seperti itu. Adapun sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa yang namanya berdiri lurus, maka tangan pun tidak bersedekap. Ya. Jadi berdiri lurus itu tidak bersedekap. Kemudian mereka kembalikan kepada al-bara'ah al-asliyah. Jadi pendalilan dengan tiada dalil. Ya, seandainya ada perintah untuk bersedekap setelah i'tidal, tentu ada satu hadis atau dua hadis atau bahkan lebih yang menunjukkan Nabi bersedekap, dan ternyata tidak ada satupun dalil yang sahih dan sharih yang menunjukkan Nabi bersedekap setelah i'tidal. Tidak ada, Pak. Ya, tidak ada. Ini setelah dicari tahu dalam semua buku-buku induk hadis, ya ternyata tidak ada dalil Nabi bersedekap setelah i'tidal. Maka pengetahuan kita terhadap ketiadaan sesuatu itu adalah ilmu. Tapi ketidaktahuan kita terhadap sesuatu bukanlah ilmu. Bisa dibedain enggak? Ketidaktahuan kita, kebodohan kita terhadap sesuatu itu bukanlah ilmu, Pak. Antum ditanya tentang hukum Islam enggak tahu, itu bukan berarti tidak ada. Betul? Bisa jadi ada hukumnya. Ditanya tentang zikir tertentu, kita enggak tahu. Jangan jawab, oh enggak ada itu dalam Islam. Belum tentu. Ketidaktahuan kita terhadap sesuatu bukanlah dalil. Tapi mengetahui ketiadaan sesuatu itu adalah dalil. Karena itu dibuktikan dengan at-tatabbu wal istiqra', dipelajari dari sekian riwayat hadis yang ada dari Nabi, dan ternyata tidak ada. Seandainya Rasulullah SAW bersedekap setelah sami Allahu liman hamidah, tentu ada penukilan, minimal ada satu hadis, dan tidak ada, maka tidak bersedekap. Ala kulli hal, ini perbedaan pandangan di kalangan ulama sejak zaman dahulu kala. Antum bersedekap atau tidak? Bersedekap enggak, Pak? Atau enggak? Bahkan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, ini saya sampaikan, agak keras pengingkarannya terhadap yang bersedekap. Ya, tapi beliau memvonis perbuatan itu adalah bid'ah, maka ini vonis yang berlebihan. Vonis yang berlebihan. Khilafiyah ikhwah, ada yang
mu'tabar, ada yang tidak mu'tabar. Khilafiyah yang tidak mu'tabar, satu, menyelisihi ijma'. Menyelisihi ijma' kaum muslimin. Yang kedua, tidak pernah ada masalah itu ratusan tahun. Ya. Lalu muncul tiba-tiba di abad ke-14 mengeluarkan pendapat, padahal itu masalah agama yang sejak dulu semestinya ada. Maka khilaf-khilaf semacam ini tidak boleh terjadi, tidak dianggap. Atau itu termasuk ketergelinciran seorang ulama karena belum sampainya ilmu kepada mereka, ya, menggunakan qiyas padahal ada nas. Para ulama bersepakat, la qiyasa fi muqabalatin nas. Qiyas tidak berlaku ketika sudah ada nas. Misalkan ijtihadnya Imam Abu Hanifah membolehkan wanita menikah tanpa wali. Dalilnya adalah nas, qiyas, padahal ada nas. Ini diingkari oleh para ulama, bahkan murid-murid beliau pun tidak mengikuti gurunya. Kebenaran lebih diikuti daripada sosok. Tapi kalau khilafiyah itu sejak zaman dahulu ratusan tahun sudah terjadi di tengah kaum muslimin, masing-masing pendapat memiliki wajhul istidlal yang kuat, maka kita harus menghormati, Pak. Ya. Sejak zaman dahulu, apalagi ya perkara itu terjadi para a'immah, ulama ya, sekaliber Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad, maka kita harus hormati. Yang lebih mudah untuk berselisih adalah orang pintar atau orang bodoh. Ulama lebih mudah berselisih atau orang bodoh yang mudah berselisih? Jawab. Ulama. Enggak, Pak. Semakin pakem ilmunya ketemu sama, maka persamaannya jauh lebih banyak daripada perbedaannya. Tapi kalau kebodohan, bahas sesuatu dasarnya bodoh, itu ngotot-ngototan aja udah. Ya, nggak kelar-kelar, Pak. Nggak ada pakem ilmunya. Lompat sana, lompat sini. Nah, kalau ulama-ulama sejak zaman dahulu berbeda pandangan, maka kita harus berlapang dada. Memang seperti itu. Ya. Seperti kemarin Idul Adha, apakah dengan ya, ru'yah penghuni Mekah, penduduk Mekah, atau dengan ru'yah masing negeri, itu udah ratusan tahun, Pak, usianya. Ya mau gimana lagi? Allahu a'lam. Kita yakini mana yang kita yakini benar. Kalau berbeda ya sudah. Seperti itu. Nah, berkaitan dengan i'tidal, sami Allahu liman hamidah, meletakkan tangan kiri di atas tangan kanan, bersedekap. Ini pun khilaf sejak zaman dahulu. Ya. Maka ambil apa yang kita yakini benar, amalkan, selesai. Tetap hormati mereka yang bersedekap. Kalau Anda irsal atau Anda bersedekap, maka hormati yang irsal, yang tidak bersedekap. Allahu a'lam. Dan imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka makmum diperintahkan untuk membaca Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Keduanya ada riwayatnya. Ya. Nah, kemudian terjadi khilaf di kalangan ulama, apakah makmum membaca sami Allahu liman hamidah? Karena teks hadisnya, ya, idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamdu. Apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkan rabbana walakal hamdu atau lakal hamdu.
Fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaikah, karena siapa yang sesuai ucapannya dengan ucapan malaikah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Allahu a'lam, hadis-hadisnya tidak ada riwayat makmum mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Maka yang lebih afdal adalah ketika imam sami Allahu liman hamidah, kita sebagai makmum langsung Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Tidak perlu mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ya, Allahu a'lam. Kemudian doa-doa berkaitan dengan i'tidal tadi, Rabbana walakal hamdu. Bahkan ada riwayat cuma Allahumma Rabbana walakal hamdu, ada tambahan Allahumma, ya. Kemudian ada tambahan, ya, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, ya. Di sini Syekh Al-Albani menurunkan ada 10 riwayat berkaitan dengan doa i'tidal sami Allahu liman hamidah. Mana yang mudah silakan diamalkan. Allahu a'lam bishawab. Adzan ya. Adzan. Nah, barangkali nanti ada yang mau bertanya bisa ditanyakan ba'da salat Isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya. Ikhwanul akhwat fid din, Bapak-bapak, ibu-ibu, tadi sudah kita bahas tentang i'tidal, di mana Nabi alaihi salatu wassalam setelah i'tidal, ya, maka beliau meluruskan tubuh beliau, membaca sami Allahu liman hamidah dan membaca Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu, dan lafaz-lafaz yang lain yang dinukil oleh Syekh Al-Albani di sini ada 10 lafaz, ya, mirip-mirip tahmid, memuji Allah Ta'ala ketika i'tidal. Kemudian tuma'ninah di dalam i'tidal, Pak. Ini termasuk rukun, tidak boleh terburu-buru. Kemudian sujud. Thumma kana sallallahu alaihi wasallam yukabbir wa yahwi sajidan. Lalu Nabi bertakbir dan turun sujud. Dan beliau pun memerintahkan ini kepada orang yang salatnya salah. Wa kana yadau yadayhi 'ala al-ardi qabla rukbatayhi, dan beliau meletakkan kedua tangannya di atas tanah atau di atas bumi sebelum lututnya. Wa kana am ya'mur bidzalika fayaqul, dan beliau perintahkan yang demikian ini dengan sabdanya, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'iru wal yad'a yadayhi qabla rukbatayhi. Apabila salah seorang dari kalian sujud, maka janganlah turun seperti turunnya unta, letakkan kedua tangannya sebelum lututnya. Nah, sebetulnya masalah ini ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah ketika turun sujud mendahulukan kedua telapak tangan atau kedua lutut? Pendapat pertama adalah meletakkan kedua lutut. Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah hadis dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada yad'u rukbatayhi qabla yadayhi. Aku melihat Nabi apabila beliau sujud, beliau letakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Wa idza nahadha rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Apabila beliau berdiri,
maka beliau letakkan tangannya dulu, jadi bertelekan dengan tangan sebelum mengangkat lututnya. Jadi tangan dulu baru mengangkat lutut. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Daruqutni. Nah, hadis ini diperselisihkan ulama, Pak. Hadis Wa'il bin Hujr ini diperselisihkan para ulama karena di dalamnya ada seorang perawi yang bernama Syuraik atau Syarik Al-Qadhi. Ya, di mana Syarik Al-Qadhi ini meriwayatkan dari Asim bin Kulayb, dan Syarik di sini tidak meriwayatkan dari Asim bin Kulayb. Dan Syarik ini lemah, sehingga sebagian ulama melemahkan riwayat meletakkan lutut sebelum tangan. Ya. Kemudian kalau hadis Abu Hurairah tadi adalah Nabi bersabda, apabila salah seorang dari kalian sujud maka janganlah turun sujud seperti turunnya unta, letakkan kedua tangan sebelum kaki. Ini pun bagi kelompok yang sebelumnya tadi, kelompok pertama yang meletakkan tangan dulu, hadis ini lemah. Ya. Memang ada pembahasan masalah hadis ini. Ala kulli hal, ini masalah ijtihadiyah dalam ilmu hadis. Ya, kadang-kadang memang hadis itu seperti itu, Pak. Ada hadis yang disepakati sahih, ya, seperti Bukhari, Muslim, ya, jelas sahih. Ada beberapa hadis yang diriwayatkan Imam Malik dalam Muwatta sahih, Imam Hakim dalam Mustadrak. Ada hadis yang lemah, disepakati lemah, maudhu, palsu, la aslalahu, tidak ada asal usulnya. Ya. Maka ini kita tolak. Seperti utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Ini bukan hadis. La aslalahu, tidak ada asal usulnya. Ini bukan sabda Nabi, Pak. Ya, bukan sabda Rasulullah. Ada hadis yang diperselisihkan di kalangan ulama. Karena terkadang ada perawi yang apabila dia menyampaikan dari fulan diterima, apabila menyampaikan dari Alan tidak diterima. Nah, ini apakah dia hidup sezaman, apakah dia bertemu? Kadang-kadang sebagian ulama berpendapat dia bertemu, oh dia tidak bertemu. Ini masalah ijtihadiyah. Dan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau lebih memilih hadis Abu Hurairah bahwa letakkan tangan sebelum kaki. Ya, letakkan tangan sebelum kaki. Udah, kita tidak bahas hadisnya. Tapi yang kita bahas adalah penggalan hadis yang pertama. Apabila salah seorang dari kalian sujud, maka janganlah turun seperti turunnya unta. Unta, kalau kita perhatikan, Pak, ini kita bahas dari fikih, ya. Unta itu memiliki berapa kaki? 4. Oke. Depan 2, belakang 2. Kalau turun itu dengan kaki depan atau kaki belakang? Kaki depan. Sama kayak sapi, Pak. Turunnya dek baru mundur. Jadi turun ini kakinya kan seperti, jadi bengkoknya itu ke depan. Seperti kaki kita persis. Ya. Dek, turun baru kemudian ke belakang. Jelas? Itu turunnya unta, sama seperti turunnya sapi. Kalau kita perhatikan, Pak, turun dengan tangan dengan turun dengan lutut, mana yang lebih mirip dengan turunnya unta? Kalau kita turun dengan tangan, plek,
coba turun dengan tangan. Udah? Sama turun dengan lutut. Mana yang lebih mirip dengan turunnya unta? Turun dengan kalau tangan kan ujungnya telapak tangan kita, betul? Kalau sapi itu turun pakai lutut kita. Coba perhatikan, kalau dia turun, plek, mirip nggak dengan turunnya lutut kita? Mirip apa tidak? Mirip. Dan kita diperintahkan untuk menyelisihi unta. Yang jadi masalah adalah unta itu yang di depan. Kalau kita dan dari bahasa tangan yang di depan hewan berkaki 4 itu bisa disebut tangan. Bisa disebut tangan. Tapi kalau kita perhatikan betul-betul turun begini, tek belakang. Kan kakinya kan lurus, Pak, berdiri ya. Kayak gini ya, berdiri. Ya kan? Turun, tek, baru ke belakang, ya kan? Mirip nggak kalau kita turun dengan lutut? Mirip nggak? Mirip, wallahu a'lam. Ya. Tapi kalau kita turun dengan tangan kita nggak mirip. Ya, karena ujung ini bukan pakai siku. Ya. Allah, dan kita diperintahkan untuk menyelisihi unta. Makanya saya lebih mentarjih turun dengan tangan. Ya. Tapi ada ulama yang berpendapat turun dengan lutut. Wallahu a'lam. Antum sendiri turun pakai apa? Tangan. Mana yang lutut? Ganti-ganti. Nah, semuanya sah. Baik yang turun dengan menggunakan telapak tangan dulu atau lutut dulu, itu semuanya sah. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam hal ini beliau lebih meluaskan, ya, mau turun dengan tangan, mau turun dengan kaki, tidak mengapa. Wallahu a'lam, ini termasuk perkara yang didiamkan dalam syariat memang karena ada keluasan. Dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan wasakata an asya'a rahmatan lakum ghairu nisyanin. Allah mendiamkan sesuatu sebagai rahmat bagi kalian, bukan karena lupa. Mungkin ini memang terjadi di antara sahabat. Kadang ada yang turun dengan lutut dulu, kadang ada yang tangan dulu. Maka masing-masing yang punya kenyamanan dengan lutut, yang nyaman dengan tangan. Allahu a'lam. Nah, jadi mazhabnya ada dua. Kecuali antum bikin mazhab baru, turunnya dengan kepala. Ini nggak ada mazhabnya, Pak. Jadi tidak semua pendapat itu diterima. Kadang-kadang kita terhipnotis dengan ucapan sebagian orang. Ini kan perbedaan pendapat, harus kita terima. Oh enggak. Kalau pendapat itu tidak ada mazhabnya sama sekali, maka itu bukanlah mazhab. Sama seperti khutbah Jumat perempuan, soft laki perempuan dicampur, ya. Haleluya dibilang tahlil, salam dengan salam alaihim. Ini bukan masalah makna, tetapi tasyabbuh. Bahwa kita Allah Ta'ala telah mensyariatkan bagi umat Islam seperti ini. Bukan makna, tetapi apakah itu masuk dalam bab tasyabbuh atau tidak. Jelas ya? Ada bab tasyabbuh. Dulu pernah kita singgung di majelis ini, kalau tidak salah sebelum tahun baru, bab tentang tasyabbuh. Ya. Nah ini nggak ada mazhabnya, Pak. Nggak ada mazhabnya. Maka ini termasuk penyimpangan. Ya. Nanti lama-kelamaan kurban pakai ikan gurame, Pak. Lalu dianggap sebagai perbedaan pendapat. Nggak bisa semuanya seperti itu. Ya.
Sama seperti orang-orang barat sekarang begitu. Gender itu ada 3. Laki, perempuan, netral. Gender memang ada gender netral. Ya selamanya pasti kalau jantan betina. Kalau nggak pria, kok netral? Ini maksudnya apa? Di barat seperti itu. Ya kita dengan tegas mengatakan jenis kelamin itu cuma laki perempuan. Nggak ada gender netral. Bisa laki, bisa perempuan. Ini penyimpangan, bukan perbedaan pendapat. Ini penyimpangan, dan umat Islam ya tidak intoleran terhadap penyimpangan, tapi toleran terhadap perbedaan. Nah, ya sehingga turun menggunakan apa? Yang tangan angkat tangan, yang lutut. Ala kuliah semua sholatnya sah. Saya melihat lebih mirip kalau onta turun dengan kakinya itu dengan lutut yang ada pada kaki depannya, itu mirip dengan lutut kita kalau turun. Wallahu a'lam. Ya. Barangkali ada pertanyaan sampai turun sujud? Ada pertanyaan, Pak? Tidak ada? Kita lanjutkan. Wajibnya tumakninah di dalam sujud. Wajibnya tumakninah di dalam sujud. Tadi sudah kita singgung ya, bahwa permisalan orang yang sujud dengan cepat seperti mematuk, ini patukan ayam, maka seperti orang yang lapar, dia makan 1 kurma atau 2 kurma, tidak mengenyangkan dia. Dan Nabi pun mensifati aswa'un nasi sariqah, seburuk-buruknya manusia yang mencuri, yaitu yang mencuri di dalam sholatnya. Jadi cepat sholatnya, ya maka itu tidak sah, sehingga harus tumakninah. Kemudian di dalam sujud kita diperintahkan untuk sujud pada 7 anggota sujud. Ya, yang pertama adalah ya al-jabhah, yakni kening, dan beliau mengisyaratkan termasuk juga dengan hidungnya. Kemudian kedua tangan, 2 tangan. Kemudian warrukbataini, dan kedua apa? Lutut. Dan ujung kaki, atraf al-qadamain, sehingga kakinya itu menghadap ke kiblat. Ya. Itu. Jadi sebisa mungkin kakinya menghadap kiblat. Jadi diberdirikan. Dalam sebuah kejadian hadis riwayat Bukhari, Aisyah pernah suatu ketika mencari Rasulullah ya, di waktu malam, dan beliau meraba Rasulullah. Ternyata Rasulullah sedang sholat malam, dan tangannya Aisyah memegang kedua tumit Nabi. Jadi Rasulullah sedang sholat, sedang sujud, lalu Aisyah memegang kedua tumit Nabi dengan 1 tangan. Berarti tumitnya Nabi ketika sujud berdekatan. Karena bisa dipegang 1 tangan, kedua kaki tumit semua, Pak. Berarti tumitnya Rasulullah ketika sujud beliau rapatkan. Ya. Dan ini tidak khusus untuk kaum perempuan. Ini bahkan dilakukan oleh Nabi sebagai kaum laki-laki. Ya. Maka sebisa mungkin termasuk hal yang sunnah adalah ketika sujud Anda rapatkan kaki, kemudian ujung jari kaki menghadap ke arah kiblat. Ya. Bisa dicontohkan? Contohkan Mas Eka. Sujud. Ya, sujud hadap sini. Naam. Kalau bisa dikebawahkan lagi. Jarinya lurus. Udah mentok itu. Nah, mentok segitu ya. Nah, seperti itu, Pak. Ya. Beliau sujud dengan
kening, hidung, kemudian dua telapak tangan, dua lutut dan dua kaki dengan ujung jari kaki menghadap ke arah kiblat. Ya. Sudah cukup. Masya Allah. Jazakallah khairan. Ada pertanyaan, Pak? Menjauhkan lambung dari paha. Oh, lambung dari iya seperti tadi, di mana tidak terlalu dekat antara perut dengan paha. Jadi posisi kakinya itu, pahanya itu lurus. Posisi pahanya lurus sehingga perutnya glosor gitu ya. Tidak nempel. Kadang-kadang ada yang terlalu dekat sekali. Kemudian disunahkan ketika sujud merenggangkan tangan. Bahkan sahabat menyampaikan seandainya ada bahma itu, lau anna bahma aradat an tamurra tahta yadayhi marrat. Ya. Seandainya ada anak kambing cempe itu lewat di selak ketiak Nabi, maka bisa lewat. Berarti Nabi SAW beliau renggangkan. Dan ini tidak ada bedanya laki dan perempuan. Kecuali kalau ketika kita renggangkan mengganggu jamaah yang lain, seperti dalam salat berjamaah, maka ya jangan, kasihan tetangga kita ya. Nah, wa kana yaftarishu dhira'aihi, beliau bentangkan ini sampai-sampai pernah hatta yabdu bayadu ittaihi min wara'ihi, sampai terlihat putihnya ketiak Nabi. Ya, pernah terlihat putihnya ketiak Nabi, karena pakaian di zaman dulu tidak tertutup seperti zaman sekarang. Ya, terlihat ketiak Nabi. Atau mungkin ketika sedang haji atau umroh dengan pakaian baju ihram. Ya. Nah, dan beliau melarang tangan kita itu dibentangkan seperti imbisatul kalbi, seperti bentangan tangannya anjing. Pernah dicontohkan kan? Jadi tangannya itu begini, Pak. Kan sujud kan seperti ini. Dia begini. Nah, ini nggak boleh. Diletakkan di karpet begitu begini. Nah, itu tidak boleh. Seperti seekor anjing. Nah, Allahu a'lam. Kemudian tumaknina di dalam sujud. Di antara zikir-zikir di dalam sujud masyhur, di antara yang paling terkenal adalah ya hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Ad-Daruqutni dan yang lainnya adalah subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah, Engkau yang maha tinggi. Dan beliau ulang-ulang seringnya 3 kali, kadang juga lebih dari itu. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ada juga redaksi, ini tambahan dalam redaksi Abu Dawud dan Daruqutni, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Lafaz yang lain subuhun quddus rabbul malaikati warruh. Ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ya, di sini Syekh Al-Albani membawakan ada 12 lafaz yang biasa beliau baca di dalam sujud. Ya. Minimalnya kita membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Nah, dan beliau pun dilarang untuk membaca Quran di dalam sujud. Dan disunahkan memperlama sujud. Disitulah tempat kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak berdoa. Bahkan pernah suatu ketika Rasulullah sujudnya lama sekali. Lalu ada sahabat yang melihat ternyata cucu beliau
Hasan Hussein sedang apa? Naik di punggung Nabi. Dan beliau setelah selesai salat menyampaikan ya, bahwa tadi ya, dinaikin oleh kedua cucuku, maka aku tidak ingin mengganggu mereka. Man ahabbani falyuhibba hadaini, siapa yang mencintai aku maka cintailah dua orang ini, yakni Hasan dan Husain bin Ali radhiyallahu anhum. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Mas'ud. Wallahu a'lam bishawab, karena waktu sudah jam 8. Saya rasa tidak ada pertanyaan. Enggak ada kan? Oh, ada. Silakan. Ya, Ustaz.